Mengucap syukur Tuhan dan kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengakui segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Dan kami mohon ampun atas segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Kami mau buka hati di hadapan-Mu Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Dengan segala kelemahan kami, apa yang kami lakukan Tuhan tahu. Oleh karena itu kami mau buka, tidak ada yang tertutup bagi-Mu Tuhan. Dan kami mohon ampun, layakkan kami Tuhan. Untuk pagi hari ini bisa menerima firman-Mu dan kami mau buka hati kami mau lembutkan hati kami sehingga firman-Mu masuk, menaruh benih yang baik di dalam hati kami. Benih ini tidak akan dicuri yang jahat sebab Engkau yang menjaga tubuh, jiwa dan roh kami saat ini di dalam kuasa darah-Mu, sehingga apa yang Tuhan tanam akan bertumbuh, berbuah dan menjadi berkat. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan melalui pertolongan-Mu Tuhan untuk hari ini dan yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, silakan duduk. Terima kasih tim Praise and Worship Leader. Ini suami worship leader, saya lupa bapak siapa ya. Diberkati ya. Doakan terus istri bapak ya dan keluarga, Tuhan Yesus berkati. Worship leader itu saya selalu kalau mau kalau mau khotbah selalu saya bukan memuji, bukan per orang-orang, tapi saya memuji atau memuliakan tim Praise and Worship karena mereka adalah imam. Jadi imam itu punya fungsi untuk menghantarkan, bukan sekedar melalui psikologis musik. Tetapi musik yang Tuhan ciptakan dan kita bisa bersuka cita di dalam puji-pujian, kita bisa merasakan jamahan Tuhan dalam hati kita, dalam jiwa kita melalui tim musik. Jadi berkati tim musik. Itu adalah salah satu buah dan apapun itu tetap harus dipertahankan. Tuhan Yesus berkati ya. Oke, beri kemuliaan bagi Tuhan. Wow, saya sampai berderai air mata. Tapi air mata yang sukacita. Karena ya saya bersuka cita sekali, saya merasakan semangat sekali. Oleh karena itu saya mau tanya, Bapak Ibu, Shalom. Bagaimana kabarnya? Betul, luar biasa ya. Ya, sekalipun mungkin setelah ini nggak luar biasa. Ya, siapa yang antri LPG kemarin? Puji Tuhan saya nggak ngantri LPG, saya sudah ganti listrik. Tapi nanti kalau Bapak Ibu punya rezeki tabung-tabung beli listrik ya. Bukan listrik konduksi. Konduksi apa induksi, pokoknya begitulah kalau listrik. Induksi ya, ya. Ya, saya mau kasih pembuka LPG karena sebelumnya saya juga punya LPG. Tapi tiba-tiba kok ada tertanam LPG karena itu yang memang dirasakan ya. Sampai ada bapak-bapak di Tangerang kayaknya teriak-teriak mengenai LPG. Dan saya mau ngasih pengantar dulu sebelum kita berbicara mengenai tema kita besar bulan ini. Tema masa tahun ini, kemudian tema bulan ini, dan juga tema yang spesifik untuk hari ini. Kita melihat bahwa dunia ini tidak makin baik-baik aja. LPG melon 3 kilo aja semakin gak baik ya, padahal cuma 3 kilo kecil begitu, kayaknya dibikin susah, sudah kecil susah lagi ya kan. Sampai ada yang di Instagram atau di berita itu ngantri hujan-hujan karena yang gak ada pilihan lain. Kalau masih tinggal rumahnya ada kayu, mungkin kayu bakar. Tapi kan gak mungkin ya. Kalau kita mau potong pohon tetangga di depan, apa buat kayu bakar? Kan nggak mungkin. Tapi saya lihat bahwa keadaan ini nggak makin nggak jelas. Kalau Bapak Ibu ikutin berita, tapi saya nggak mau lebih spesifik, nanti membawa teror. Dan saya tahu teror itu dari kuasa gelap. Tetapi pada pagi hari ini, saya bersuka cita dalam mempersiapkan apa yang Tuhan mau berikan melalui firman Tuhan. Dan saya mau bagikan sukacita. Tetapi awal warningnya adalah di luar sana itu tambah nggak jelas. Sehingga kalau kita mau jelas, kita harus memilih. Kita mau milih dunia yang tidak jelas atau kita milih Tuhan yang jelas. Kalau ada orang bilang Tuhan itu enggak jelas, itu memang sudah terjadi juga. Puji Tuhan, saya mau sharing sedikit, bukan gimana. Saya sudah mengunjungi beberapa negara dan setiap negara yang saya kunjungi di luar Indonesia, saya merasakan hal yang sangat berbeda. Bukannya bagaimana ya, tetapi Tuhan karuniakan untuk bisa membedakan roh. Ketika saya di luar Indonesia, saya melihat ini manusia kayak mau hidup kayak zombie. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu ada yang nonton zombie enggak? Gitu ya, itu kan hanyalah terlalu membesar-besarkan. Tetapi sebenarnya orang di luar sana yang ketika bilang Tuhan itu enggak ada.
apakah Tuhan itu ada? Itu hidupnya jadi seperti zombie. Dan itu akan dijelaskan dalam firman Tuhan yang kita akan baca pagi hari ini. Dan mereka hidup kayak zombie. Benar-benar kayak zombie yang saya lihat orang jalan aja gini. Saya bilang, wah kalau jalan ya kan namanya kita jalan capek ya. Ditabrak aja. Orang naik sepeda, ini jalur sepeda, ini legal, Anda di depan saya tabrak. Itu kan zombie kan. Zombie kan kayak gitu kan ya. Di depannya mau ditabrak. Gak ada rasa kasih. Dan Tuhan bilang bahwa dalam akhir zaman ini banyak kasih orang menjadi dingin. Orang mungkin di luar negeri ya HAM ya kan. Oh hak asasi manusia. Kelihatannya kan peduli sama orang. Tapi enggak. Kasih tapi kasih dingin. Dan saya sempat bicara sama beberapa hamba Tuhan. Sepertinya. Tapi ini bukan, saya nggak mau karena Tuhan bilang Tuhan datang mau kapan, di mana itu haknya Tuhan. Tapi saya rasa Bapak Ibu ya, pergerakan Tuhan akan sangat besar terjadi di Indonesia. Dan Tuhan bisa turun di Indonesia. Itu yang saya rasakan. Kalau Bapak Ibu jangan terpengaruh ini. Tapi Bapak Ibu berdoa, minta hikmat. Karena kegerakan yang seperti ini di Indonesia, Bapak Ibu mau datang ibadah. Pada saat hari ini dengan berbagai macam tantangannya. Di luar kebetulan nggak hujan ya. Tapi kan tantangan itu termasuk capek, termasuk keluar biaya ya kan. Kecuali transportasi gratis. Ya kita doakan ya semoga pemimpin-pemimpin bilang oke, kita gratiskan tuh Jaklingko, busway segala macam. At least kita nggak banyak pengeluaran. Itu kan artinya tantangan. Ya kan. Tantangan belum berhenti di situ. Dibilang ke gereja kemarin habis ngapain. Ngapain ke gereja, besok hidup lu kayak begitu. Kata-katain orang. Itu semua ada di Alkitab. Tetapi kegerakan yang seperti ini, kita mau tetap percaya dalam kondisi apapun, dalam naik turunnya iman kita, besar kecilnya iman kita, sama ketika Petrus berjalan di air, Tuhan itu engkau ya, sini Petrus. Saya juga merasakan Bapak Ibu. Nah, nggak tahu kalau itu nginjak air, tapi begitu Petrus melihat, begitu Petra melihat, kok kebetulan namanya mirip. Saya sampai deg-degan, wah puji Tuhan ya. Saya dulu inisialnya PTR dan saya baru tahu kalau Bapak Ibu buka Alkitab PTR itu Petrus. Wow saya bilang. Begitu Petrus melihat badai itu. Badai. Bilang Tuhan tolong. Tuhan bilang aduh kecil banget imanmu. Jadi Tuhan bukan melihat iman kita itu menghilang. Tuhan lihat di dalam kecil besarnya. Waktu kuat, waktu lemah. Bapak Ibu jangan kehilangan iman. Berseru sama Tuhan. Tuhan menunjukkan kejadian Petrus itu bukan terus bilang, orang kok lemah banget imannya. Enggak. Sekalipun lemah iman, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Berseru aja, jangan malu. Petrus mungkin malu ya, Petrus kan orangnya begitu, gengsian. Aduh Tuhan tolong aku kecil imanmu, maka dikasih teguran keras, kecil imanmu. Petrus melihat Tuhan Yesus aja kecil iman. Bapak Ibu kan, ya saya nggak tahu ada yang pernah lihat Tuhan Yesus atau tidak. Tapi kita nggak lihat mana Tuhan tuh mana. Banyak orang begitu di luar sana. Jangan pernah kecil iman, Tuhan bener nggak ya, ada ya. Tuhan mau tolong nggak ya. Dan pada pagi hari ini ada berita sukacita yang akan Bapak Ibu terima dan saya juga terima pada pagi hari ini. Amin, kita semua siap ya? Oke, kita akan membaca dari firman Tuhan. Oh ya slide-nya boleh dong? Oh ya, oke terima kasih Mas Ferry. Oke, jadi tadi saya sudah sempat sampaikan, kita harus mengerti tujuan hidup dalam Tuhan dan hidup yang berbuah. Nanti saya akan mau jelasin setelah kita baca firman. Mari kita baca firman Tuhan, slide yang kedua. Kita buka bersama-sama. Dari Yohanes, puji Tuhan, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Udah kita siapkan masing-masing di Alkitab dan di Alkitab. Kita baca semuanya, enggak usah terburu-buru. Jangan merasa, ayatnya banyak banget. Enggak. Saya sempat dikasihnya pinginnya cuma 45. Tapi Tuhan bicara, tolong bicara dari 1 sampai 8. Karena di situ banyak tersembunyi. Bagi saya sih tersembunyi ya. Bapak Ibu kalau enggak tersembunyi puji Tuhan. Kalau tersembunyi puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, kita baca bersama-sama. Perikopnya adalah pokok anggur yang benar. Yohanes 5 ayat 1 sampai 8 demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah.
Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Wow, kalau Bapak Ibu sudah mulai rasa ya, ada pesan-pesan Tuhan. Saya mau sistemnya adalah kita bahas satu-satu, ayat per ayat. Cuman Bapak Ibu, saya mau kasih ilustrasi dulu. Ilustrasi ini adalah kisah nyata dan puji Tuhan, Tuhan sudah siapkan berbulan-bulan sebelumnya. Jadi ketika saya beribadah di suatu persekutuan, doa malam, ini Bapak Ibu lihat, ini adalah pohon asli, ada di rumah salah satu rumah hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan tuh tinggal di lantai 1 dan dia buat rumahnya lantai 2 untuk gereja. Gitu. Namanya saya disclose dulu. Nah kemudian dia itu menanam pohon ini karena terinspirasi oleh salah satu jemaatnya. Namanya Ibu Wuri. Nah kalau ini boleh namanya, karena namanya asli bisa dicari. Ibu ini sangat rajin, dia ikut persekutuan. Persekutuan itu dari malam sampai tengah malam, pada rumahnya jauh. Saya tahu rumahnya jauh karena tanya, saya lupa rumahnya di Bekasi atau di mana, padahal ini posisinya ada di Gading. Menurut saya Gading Bekasi jauh, tapi mungkin deket ya, tapi jauh lah. Terus ketika kami ngobrol-ngobrol, Bu, itu pohon anggur bagus ya? Dok jangan salah, itu buahnya bagus. Coba yang slide pertama ya. Yang pertama, itu ada buahnya bagus tuh. Nah ini buahnya bagus. Tapi ternyata setelah dirasa, rasanya asem. Buahnya bagus kelihatannya. Terus bilang, jadi ada suatu teknik kalau ingin membuat tanaman anggur ini bagus, adalah harus dipangkas. Bahasa Inggrisnya pruning. Jadi pangkasnya itu bukan sekedar potong-potong, ada tekniknya. Tuhan kasih perumpamaan, akulah pokok anggur yang benar. Dan ketika saya baca-baca lagi, ada salah satu hamba Tuhan yang bikin ringkasan, bahwa ini adalah hal ketujuh dari Tuhan bicara akulah. Akulah roti hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah gerbang. Aku adalah pintu. Aku adalah gembala yang baik. Salah satunya yang ketujuh ini, yang final adalah aku adalah pokok anggur. Ya kan? Akulah pokok anggur, bukan pokok anggur sembarangan, yang benar. Kenapa bicara anggur? Karena anggur bisa berbuah dan buahnya manis, itu stepnya banyak. Dan stepnya itu dengan digunting. Nah kalau Bapak Ibu jangan sekarang buka YouTube. Cara bercocok tanam anggur ada. Bapak Ibu sekarang saya menjelaskan mengenai banyak sekali tutorialnya. Dan ada namanya pruning. Itu guntingnya gede. Kayak burung kakak tua. Dan saya yakin menurut penelitian, tanaman itu bisa merasakan rasa sakit. Sekarang Bapak Ibu mau dipotong nggak? Nah itu nanti akan bicara mengenai bagaimana Tuhan. Tapi saya kasih gambaran dulu. Bahwa ketika mau berbuah dia harus dipotong. Tapi potongnya, kalau di terjemahan Alkitab terjemahan TB2, di sini kan akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Tapi kalau dalam terjemahan TB2 itu adalah tukang kebon. Tukang kebun dan Bapakkulah tukang kebunnya. Ya, tukang kebun itu juga bisa mengusahakan juga, tapi intinya bertanggung jawab terhadap pohon anggur. Kalau Tuhan Yesus adalah pokok anggur, Bapak Ibu termasuk saya adalah ranting-rantingnya. Yang motong-motong
Tuhan Allah Bapa, kira-kira motongnya ngawur nggak? Enggak ya? Karena yang pengusaha anggur, Bapak yang tutorial itu menghasilkan anggur manis, potong nggak boleh sembarangan ya Bapak Ibu ya. Saya kasih detail sedikit. Nanti multimedia apa kasih tahu kalau waktunya kebanyakan ya. Karena saya rasa 1 jam, 2 jam juga Bapak Ibu pasti tahan kan? Amin? Amin. Saya tahan kok. Itu tidak boleh sembarangan motongnya. Bapak Ibu harus paham mengenai kenapa Tuhan Yesus ini kasih pohon anggur. Dan ketika saya baca, saya buka YouTube, motong itu ada hitungannya Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 7 potong di sini ya. Bahkan sampai dihitung. Jadi Bapak Ibu kalau baca, potong, potong. Saya ketika ngomong sama istri saya Dokter Kori, Tuhan potong. Iya pun potong aja gitu. Saya bilang masa Tuhan sekeras itu ya. Dan saya berdoa, Tuhan sekeras itu kah Tuhan? Terus saya disuruh baca YouTube itu, oh ternyata enggak begitu. Motongnya pun enggak sembarangan. Dan motongnya pun itu menunggu, melihat. Nah itu ada beberapa kata kunci. Bapak Ibu kan ranting ya, setiap ranting-rantingnya Tuhan kan. Karena Tuhan berbicara di sini adalah setiap ranting padaku. Nah jadi ini bukan berbicara, bukan buat orang-orang yang tidak di dalam Tuhan ya. Kita nggak ngomong tentang itu. Tapi orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, tetapi tidak membiarkan Tuhan tinggal di dalam dia. Makanya saya bilang, saya merenungkan apa yang dimaksud dengan kalau, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Itu sebenarnya diulang lagi berikutnya. Ya kan? Yang di ayat tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Loh Tuhan kalau saya tinggal di dalam Tuhan, masa Tuhan gak tinggal dalam saya? Jawabannya enggak mesti. Dan itu sempat ditanyakan sama seseorang yang bilang, apa sih yang dimaksud dengan menyerahkan diri sepenuhnya sama Tuhan? Contohnya ternyata cukup sederhana. Contohnya adalah yang paling spesifik itu adalah seorang anak yang mau ujian. Dia mau ujian, masuk SMP, SMA, universitas, dia belajar. Tapi dia berdoa juga karena tinggal di dalam Tuhan. Tetapi di dalam hatinya dia ciptakan ruang begini. Ya berdoa lah, ya kalau nggak belajar ya nggak lulus. Itu sebenarnya mengecilkan Tuhan. Harusnya jawabannya begini, Tuhan saya sudah berdoa, saya sudah belajar. Ora et labora, saya serahkan ini ke dalam tanganmu. Kalau ini memang hak saya masuk SMP ini, SMA ini, kuliah ini, pekerjaan ini, tes segala macam rupa. Tuhan berkati. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu. Tuhan bicara untuk orang-orang yang kenal Tuhan, tahu Tuhan, dengan dengar firman Tuhan. Karena dia bilang nih, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Tuhan berbicara bukan buat orang-orang yang asing tentang Tuhan Yesus. Bapak-bapak, ibu, semua yang di sini sudah pernah dengar Tuhan Yesus ya? Atau belum pernah? Nah, semoga jangan salah server ya, jangan salah tempat. Semua sudah dengar. Tetapi kok bisa Bapak Ibu tidak menempatkan Tuhan tinggal di dalam? Di sini ada ranting, Tuhan pokok anggur. Tolong slide yang kedua biar kelihatan. Betapa tidak terpeliharanya ini. Ya, jadi hamba Tuhan ini gak melihara karena dia gak penting. Tapi bukan itu masalahnya. Betapa kotornya begitu kan. Kita mau pilih jadi ranting yang bagaimana. Tuhan kasih kebebasan buat kita. Sampai detik ini loh ya, sampai detik ini. Mau gak percaya Tuhan silahkan. Mau percaya Tuhan separuh-separuh, Tuhan saya cuma percaya Tuhan hari Minggu. Ibadah cukup lah, Natal kemarin udah, Paskah udah, ikut ibadah sudah, gak usah lah ikut doa. Ya ikut juga loh Tuhan hari Rabu loh ikut, doa malam saya ikut juga loh Tuhan. Tetapi hanya berlaku pada waktu itu. Tapi ketika ketemu orang, ngapa lu? Gitu. Hal simple, belum ngomongin buah roh ya, belum sampai ke situ. Terus ya namanya pekerjaan sikut dikit, gak apa-apa. Oh ya, lalu Tuhan bilang, loh engkau tinggal di dalam aku, tapi engkau tidak mengizinkan aku tinggal di dalam kamu. Kita mau tinggal dalam Tuhan, ya karena kalau nggak tinggal dalam Tuhan nanti jadi ranting lain cerita ya. Tuhan saya nggak percaya Tuhan, saya mau keluar dari gereja, saya nggak peduli apalah itu Tuhan segala macam. Sudah ada ceritanya, sudah ada konsekuensinya. Tapi Tuhan mau kasih peringatan dulu di depan bagi kita-kita yang tetap mau tinggal di dalam Tuhan. Jangan hanya waktu-waktu tertentu. Suami baik tinggal dalam Tuhan, istri baik tinggal dalam Tuhan, istri nggak baik tinggal di. Nah,
Tinggal dalam apa? Nggak tahu. Tinggal dalam kemarahan, dalam kebencian, dalam sakit hati. Entah kenapa dalam setiap saya bikin renungan segala macam tuh Tuhan masukin kasih, 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 kasih. Ya, Bapak Ibu sekarang sudah mulai mengerti. Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar, Bapak Ibu adalah ranting-rantingnya. Sekarang saya mau meyakinkan Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu harus berbuah? Saya harus yakinkan dulu kenapa daripada saya harus berbicara bagusnya berbuah itu apa. Karena kalau Bapak Ibu sudah yakin bahwa saya harus berbuah, itu akan jalan dengan sendirinya. Itu semua ada di dalam firman Tuhan. Kenapa harus berbuah? Nomor 1, karena memang itu yang Tuhan mau supaya kita bisa menerima berkat Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, jadi supaya ngerti. Bagaimana kita bisa bertumbuh, berbuah, dan buahnya itu manis kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, di dalam rantingnya. Saya mau kembali sedikit, mundur sedikit, mengenai potong-potong ranting. Bapak Ibu mari kita baca, tolong multimedia. Ayat yang kedua. Bapak Ibu bisa baca lagi ya di Alkitab. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi Tuhan mau kita berbuah. Kenapa kita harus berbuah? Ya karena Tuhan mau. Sekarang kalau Tuhan mau, Bapak Ibu mau apa enggak? Mau ya. Karena ngomongin buah nanti bukan maksud hasil akhir dari buah. Kita harus ngerti pentingnya dulu. Bapak Ibu penting gak untuk makan? Ya penting. Karena untuk supaya badan kita gak sakit. Penting gak berbuah karena ini? Kalau tidak berbuah dipotong. Kalau yang berbuah dibersihkan. Nah ini Bapak Ibu harus ngerti dulu pentingnya firman Tuhan ini. Kalau Bapak Ibu tidak berbuah, mengganggu, dipotong. Saya sempat mau bicara gimana ya Tuhan, kok kayaknya Tuhan keras banget ya. Tuhan berikan firman begini, katakan ya adalah ya, tidak adalah tidak. Selebihnya dari yang jahat. Saya mau memperhalus ini, saya jadi jahat. Tuhan nilai gitu. Yang kedua, setiap perkataan akan dipertanggungjawabkan. Dan Tuhan kasih yang ketiga, jangan jadi serigala di dalam domba. Karena setiap pohon yang menghasilkan buah yang jahat akan ditebang dimasukin api. Konteks Tuhan menebang pohon itu adalah nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar. Jadi di sini puji Tuhan atas kasih karunia Tuhan saya bagikan firman Tuhan ini pada Bapak Ibu. Dan saya gak boleh sembarangan. Itu peringatan buat saya. Saya tidak akan membelok-belokkan. Tapi sebagai peringatan kepada Bapak Ibu. Tenang, jangan potong, waduh jadi nasib saya bagaimana? Enggak. Bapak kita, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang sembarangan, bukan tukang kebun sembarangan. Dia pengusaha. Kalau rasa oke, masih kita tunggu. Oh dipotongnya sebelah sini dulu deh. Wah ini udah parah nih, sudah berpenyakit. Potong. Yang ini masih bahaya. Kalau ini dibiarin berpenyakit, nanti penyakitnya menular udah dipotong aja. Jadi pastikan posisi Bapak Ibu, fungsinya kita harus berbuah supaya gak dipotong. Kesannya keras gak? Demikianlah firman Tuhan. Nah ketika Bapak Ibu berusaha untuk berbuah, udah berusaha, oke Tuhan saya mau berbuah. Oke bagus. Dibersihkan. Dibersihkan tuh apa? Ya tetap, yang kurang bagus. Dibersihkannya pakai apa? Dielus-elus gini, aduh dibersihin gitu, dilap-lap begini. Enggak, bersihkannya tetap tapi potongnya lain. Potongnya itu fungsinya supaya lebih banyak berbuah. Bapak Ibu jadi orang yang baik, sudah punya buah roh semua, tapi buah rohnya buat diri sendiri. Enggak dibagikan buat orang-orang. Tuhan bersihin. Dengan cara apa? Mau sabar, dibikin marah. Saya baru ngerti itu maksudnya Tuhan. Tuhan saya udah sabar, saya udah kasih sukacita, damai sejahtera. Dibuat sama pasangan, sama tetangga, colek, ngamuk. Jangan sampai keluar, apa lo? Gitu. Yang ngeri memang, saya udah pernah lihat orang gitu. Itu maksudnya dibersihkan. Supaya Tuhan memastikan ini berbuah terus nih.
Nah, wah puji Tuhan saya udah sabar. Saya dulu orangnya gak sabar, udah sabar. Tapi tetap sampai detik ini juga tetap aja dibuat gak sabar. Saya bilang ini ujian, ternyata tidak. Tuhan mau bersihkan saya terus. Supaya terus berbuah. Nah kalau saya sabar sekarang, sabar terus, sampai seterusnya. Itu akan menimbulkan damai sejahtera bukan hanya buat keluarga. Tapi juga buat Bapak Ibu lihat saya seneng. Saya bisa apa ya mungkin Bapak Ibu bisa ya kita saling cerita atau apa memberkati banyak orang melalui senyuman kita. Orang bilang puji Tuhan, gak banyak masalah, banyak. Tapi puji Tuhan, Tuhan bantu. Tuhan saya berdoa untuk masalah saya udah jawab, ya belum tapi tenang. Karena saya udah pegang ayat, apa saja yang kamu kehendaki kamu akan menerima. Oke, nomor 1, karena memang Tuhan mau berbuah. Terus kemudian yang kedua, kenapa Bapak Ibu harus berbuah? Karena supaya Bapak dipermuliakan. Jelas, kalau Bapak Ibu jadi orang sabar, wih hebat loh ibu ini, hebat kakak ini. Dulu orangnya suka maki-maki orang. Bisa dia bertobat, di mana dia bergereja? GBI Puri Mansion. Haleluya. Yo ayo ke sini, saya diajarin. Oh iya hebat lu. Dulu lu orang pemabok dulu ya, kok bisa berhenti ya? Luar biasa. Tuhan yang ngubahkan. Melalui apa? Melalui gereja Tuhan. Yo ibadah. Good. Oh ngapain sih lu ke sana? Iya ya. Ada efeknya ya ternyata itu gereja ya. Oke lah, saya mau ke gereja. Bayangkan dari orang yang gak percaya Tuhan, jadi percaya Tuhan. Jadi orang yang mau ke gereja, ke gereja. Dan yang ketiga adalah supaya kita menjadi murid-murid. Dan demikian kamu adalah murid-muridku. Bukankah perintah Tuhan adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ketika Bapak Ibu sudah berbuah di dalam Tuhan ya. Bapak Ibu akan jadi murid Tuhan loh. Kapan sekolahnya? Ya sekolahnya ya sebelum-sebelumnya tadi digunting-gunting tadi. Itu sekolahnya. Dibikin apalah, sebutin mau apa. Ya kalau khotbah gini kan biasanya gak dua arah. Oh iya Pak, saya ditipu orang terus. Saya sabar terus. Tapi saya sabarnya di dalam Tuhan bukan disabar-sabarin. Oh tunggu aja ketemu, hajar. Bacok, waduh jangan ya. Nah senggol bacok. Ya itu tuh adalah suatu perkataan yang mengerikan. Gak apa-apa, lu udah nipu udah gak apa-apa. Tapi lu senggolku, kan. Jangan ya. Karena kita udah jadi murid Tuhan. Jadi 3 ya. Kenapa kita harus berbuah? Karena memang Tuhan mau. Ya kan, karena Bapak Ibu kan ranting-rantingnya pokok anggurnya Tuhan. Oke, 2, supaya nama Bapak dipermuliakan. Nggak perlu gimana-gimana pakai make up. Ini anak Tuhan. Kinclong. Ya kalau perawatan puji Tuhan. Cuman dulu dia, biasanya yang saya dengar itu selalu begitu. Iya loh dulu dia pemarah. Nah itu loh, itu luar biasa loh impactnya. Gereja di mana, dengar khotbah di mana, siapa gembalanya. Waduh Pak Gembala di sini tiba-tiba kok kenapa ya gue gatel-gatel ya diomongin. Oh iya bertumbuh. Jadi bukan bertumbuh ya pokoknya ke gereja enggak. Dan yang ketiga tadi apa? Ya. Oke. Sekarang udah ngerti kan kenapa? Supaya jadi murid-murid. Nah sekarang Bapak Ibu lihat lagi. Oke. Kita akan fokus ke ayat 4 dan 5, kita mulai masuk nih. Bisa ditampilkan multimedia? Saya bacakan ya. 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini kita akan berbicara mengenai kalau Bapak Ibu udah ngerti, terus kemudian Bapak Ibu berbuah, apa manfaatnya buat Bapak Ibu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oke, jangan dimatikan dulu ya multimedia. Kita berbuah. Dan itu keputusan Bapak Ibu ya. Saya berusaha untuk meyakinkan karena saya sudah yakinkan Tuhan, yuk yakinkan masing-masing untuk berbuah. Kalau sudah berbuat banyak, kalau sudah tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam setiap kita, dia berbuah. Karena, tapi jangan sampai ya Bapak Ibu ngetes ayat ini. Di luar Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Aminnya cuma 1, coba. Amin. Amin. Tapi jangan diuji ya. Meskipun ujilah Tuhan semesta alam, jangan uji Tuhan. Jangan mencobai Tuhan dengan ini. Cobalah,
Bisa kok saya. Mm-mm. Karena Tuhan sudah pakai hukumnya adalah engkau adalah ranting-rantingku. Maka ini semua terjadi. Maka firman Tuhan ini berlaku. Kalau kita udah berbuah banyak, lupa. Ya semua karena kerja keras ya. Gimana Anda sukses? Kerja keras. Tidak banyak orang berani bilang, semua oleh karena kasih pertolongan Tuhan. Entah karena saya juga gak tahu kenapa ya, kok malu ya. Cukup Tuhan dulu, Tuhan mau diakui secara verbal. Roh Kudus yang memberikan kekuatan untuk bilang, semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berani bilang gitu, mengklaim. Tuhan bilang, ini rantingku yang top. Enggak apa-apa, besok dipangkas lagi. Ya, semakin Bapak Ibu berbuah, semakin dipangkas. Tapi jangan lupa, Bapak kita itu bukan tukang kebun sembarangan yang potong tek. Enggak. Waduh kesian nih, kayak berdarah-darah ya sudah pelan-pelan dulu, kita slowing down. Ya, jadi kita makin berbuah, kita harus tahu semua dari kasih karunia Tuhan. Dan ketika kita berbuah, ini ketika udah tahu nih pentingnya berbuah. Ini ayat yang sangat luar biasa sebelum penutupnya adalah peringatan-peringatan. Ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, diulang lagi 2 kali loh. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Thank you multimedia. Minta apa? Yang jelas ya, yang jelas ini. Kalau Bapak Ibu saya, saudara-saudari semua sudah tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam Bapak Ibu saudara-saudari semua, gak mungkin minta yang aneh-aneh. Tuhan minta istri baru, Tuhan minta suami baru, Tuhan enggak. Tuhan ubahkan suamiku, Tuhan ubahkan istriku, Tuhan ubahkan anak-anakku, Tuhan ubahkan dari bandel jadi enggak bandel, jadi kurang cerdas menjadi cerdas luar biasa. Jangan pernah kasih kutuk ya, jangan pernah kasih kutuk buat anak-anak, buat istri, buat ini. Saya dulu, ini benar saya pengakuan, ngomongnya sebelumnya aneh ya, saya orang Kristen dari kecil kok bisa gak kenal Tuhan. Saya ngerti, saya tinggal di dalam Tuhan tapi Tuhan gak biarkan tinggal di dalam saya. Dasar memang turunan, hati. Saya pernah bilang gitu, oh iya ya maklumlah suku demikian. Saya bilang, setelah bertahun-tahun bilang, oh iya itu kutuk ya. Dari kalau kita sudah tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal, ini syarat dan ketentuan berlaku loh ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu udah pasti ranting ya. Gak pingin keluar kan, gak pingin keluar. Nanti kalau keluar saya bacain dulu ayat yang ayat 6, jangan ya. Atau ayat 6 nanti aja buat penutup. Ya, kalau sudah berbuah ini loh. Mintalah apa saja. Siapa yang mau minta sama Tuhan? Angkat tangan. Angkat tangan, minta sama Tuhan yang baik di dalam Tuhan. Apa yang menjadi keinginanmu? Yang kamu kehendaki? Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara akan menerimanya di dalam Tuhan. Amin. Ini firman Tuhan. Saya boleh nggak ngomong? Oh nggak boleh. Bukan hal yang kosong. Nah, lebih bagus pakai kata-kata gitu. Bukan hal yang kosong. Bukan janji kosong. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Tapi lengkap ya Bapak Ibu ya. Jikalau Bapak Ibu tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam Bapak Ibu saudara-saudari semua. Saya sudah melihat ada saya berdoa 8 tahun, kenapa kok baru tahun ke-8? Ternyata itu untuk menguatkan iman saya berdoa buat orang itu, di mana orang itu udah mau dibuang. Saya bilang Tuhan saya gak kuat, sekarang orang itu jadi hamba Tuhan. Saya bilang puji Tuhan, saya berusaha dalam sakit hati segala macam bla bla bla. Orang bilang udah orang lupain aja lah. Saya bilang oh Tuhan buat apa semuanya Tuhan persiapkan supaya saya bisa ngerti. Sekarang Bapak Ibu punya doa apa? Mau sembuhin orang, kesembuhan diri sendiri, kesejahteraan, ekonomi, pekerjaan, sebut semua yang baik. Ya, karena tidak mungkin kalau dari Tuhan bukan yang baik. Tuhan saya mau terobosan, Tuhan kayak hidup saya membosankan, Tuhan saya rasa gak berharga. Di dalam dunia sekarang ini banyak rasa overthinking. Tuhan kayaknya kok jadi beban. Tuhan saya rasa tidak berguna. Saya gak bisa apa-apa. Apa yang bisa saya lakukan? Saya cuma begini-begini aja. Kayaknya ngerepotin orang. Jangan pernah kasih kutuk ke diri sendiri. Pegang firman Tuhan ini. Tuhan
saya tinggal di dalam engkau dan saya firman Tuhan di dalam saya. Dan saya mau klaim ini Tuhan. Saya mau berdoa buat istri saya, buat anak saya, buat keluarga saya, buat om saya, tante saya, bapak, ibu saya, buat gereja ini. Apapun yang bapak, ibu doakan, bapak, ibu akan terima. Bukan sebuah kebetulan. Yohanes ini berbicara 3 kali mengenai meminta dan dipenuhi. Kalau bapak, ibu baca di Yohanes 15 ayat 16. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. 2 kali. Dan di Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Wow, luar biasa ya. 3 kali. Ya ini oke, thank you 5 menit. 3 kali. Bapak Ibu kalau Tuhan ngomongnya 2 kali, 3 kali, itu artinya Tuhan sangat tekankan. Oke? Jadi Bapak Ibu saya review lagi. Kenapa kita harus dewasa rohani, bertumbuh dan berbuah? Kenapa kita harus? Nomor 1, karena memang Tuhan maunya begitu atas hidup kita. Karena setiap Bapak Ibu adalah ranting-ranting yang berharga, yang melekat pada pokok anggurnya Tuhan. Tuhan mau potong, Tuhan mau bersihkan. Dan Tuhan semua itu untuk sayang. Karena ketika kita nanti berbuah, kita akan memuliakan nama Tuhan. Dan karena itulah kita menjadi muridnya Tuhan. Oke? Dan ketika kita sudah berbuah, buahnya tentu akan dinikmati oleh banyak orang. Dan kita mulai dari janji Tuhan. Bapak Ibu doakan, Tuhan saya menginginkan ini. Dan saya yakini ini berdasarkan Tuhan, berdasarkan firman Tuhan. Kalau memang gak benar Tuhan, Tuhan koreksi. Dan maka saya akan menerimanya. Dan saya meminta di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus. Seperti tidak tertulis. Dan itu ada, nanti Bapak Ibu baca lagi ya. Yohanes 14 ayat 13-14. Yohanes 15 tadi ayat 7. Dan juga ayat ke-16. Puji Tuhan. Bapak Ibu jangan pernah mau lepas dari Tuhan. Ya. Di sini bukan, saya nggak mau bilang motivasi. Bukan ngomong dikuat-kuatin dalam Tuhan, tapi beda. Tuhan berikanlah saya kekuatan. Gak gampang bertahan dalam Tuhan. Gak gampang bertahan Tuhan. Saya sampai di atas mimbar ini aja juga gak gampang. Gak gampang banget. Saya bilang, oh begitu ya namanya dipotong Tuhan. Tuhan beri saya kekuatan ketika Tuhan waktunya bersihkan saya kuat. Bukan saya kecewa sama engkau. Oke, saya boleh undang tim Impression Worship. Nanti kita nyanyi yang lagu yang pertama. Jadi Bapak Ibu, nanti kita mau berdoa bersama-sama ya. Bapak Ibu nanti benar-benar doakan apa yang menjadi keinginan dari Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu udah ngerti. Karena Bapak Ibu tuh ranting-rantingnya Tuhan yang Tuhan sayang. Karena Bapak, Tuhan Allah Bapak itu bukan pengusaha anggur, pengusaha tukang kebun yang sembarangan. Tidak pernah ada satupun yang Tuhan mau sembarangkan Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah direncanakan oleh Tuhan A, B, C, D, E, F, G sampai Z dari bahkan sebelum lahir. Ketika di kandungan Tuhan sudah bikin rencana itu. Dan ketika Bapak Ibu mau berbuah dan berbuah, rencana Tuhan terpenuhi. Jangan kita berpikir lagi tadi apa ya gunanya, enggak usah. Tuhan, saya ini yang Bapak Ibu perlu ingat Tuhan, saya ini loh rantingnya Tuhan. Karena saya melekat sama Tuhan Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Sekarang saya mau berbuah Tuhan. Tunjukkan saya jalannya. Bapak Ibu baca lagi firman Tuhan. Baca setiap hari firman Tuhan. Dalam setiap renungan. Dalam setiap hal ada kesulitan berdoa. Kesulitan berdoa. Kesulitan jangan pakai marah-marah. Kesulitan jangan pakai, udahlah apa yang bisa saya lakukan ya, berdoa. Karena ketika berdoa Tuhan mau lihat kita sebagai ranting-rantingnya. Tuhan memberikan nutrisi ke ranting-ranting dari kita. Jangan biarkan Bapak Ibu sebagai ranting-ranting yang kering. Yang lalu dikumpulkan orang, dicampakkan, kumpulkan lalu dibakar untuk kepentingan yang gak jelas. Lalu ya binasa udah begitu. Bapak Ibu tuh berharga di mata Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan mengkaruniakan anak yang tunggal.
supaya kita tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi hargai Bapak Ibu setiap masing-masing. Dan kita mau mendoakan itu. Kita mau nyanyikan yang pertama tadi. Terima kasih Tuhan Yesus.